Kalau kamu lagi nonton video ini sendirian, coba deh, jangan lihat ke belakang. Kamu pernah perhatiin nggak? Kelas yang letaknya paling ujung di sekolahmu. Biasanya sih kelas itu sering kosong dan jarang dipakai. Tapi, ada satu hal aneh yang mungkin kamu nggak sadar. Coba deh sekali-sekali kamu lewat depan kelas itu pas sore atau malam hari. Walaupun lampunya mati dan nggak ada siapa-siapa di dalam, kadang dari celah pintu atau jendela, kamu bisa lihat ada sedikit cahaya. Anehnya, cahaya itu nggak jelas datang dari mana. Bukan dari lampu jalan, bukan juga dari bulan. Ruangan itu terasa terlalu terang untuk sebuah ruangan kosong yang gelap. Suasananya juga sunyi banget. Sunyi yang bikin gak nyaman. Gak ada suara jangkrik. Gak ada suara angin. Hening total. Menurut kamu, cahaya apa ya itu? Coba komen di bawah dan jangan lupa subscribe ya. Kalau kamu nonton ini sendirian, jangan lihat ke belakang. Ini adalah kisah tentang kamar mandi kos di tengah malam. Suasana yang harusnya biasa aja, jadi terasa beda banget kalau sudah lewat jam 12. Nggak ada suara orang mandi atau sikat gigi. Tapi anehnya, setiap kali aku ke sana, lantainya selalu basah dan terasa dingin menusuk telapak kaki. Udah gitu, ada bau aneh kayak bau air yang udah lama tergenang. Baunya bikin bulu kuduk merinding. Yang paling bikin penasaran, jam dinding di dekat kamar mandi itu seolah berhenti. Jarumnya selalu menunjuk sekitar jam 3 pagi. Kesunyiannya terasa terlalu lama. Terlalu pekat, seperti ada yang lagi nungguin. Like, komen kalau kamu pernah ngalamin hal serupa, dan jangan lupa subscribe Malam Chaos buat cerita lainnya. Kalau kamu nonton ini sendirian, jangan lihat ke belakang. Malam itu, aku piket jaga malam sendirian di lantai 2 rumah sakit. Di ujung lorong, ada pintu darurat yang langsung menghadap ke tangga. Awalnya, pintu itu tertutup rapat, tapi entah kenapa, angin malam itu rasanya beda. Aku samperin, terus aku tutup lagi pintunya. Beberapa saat kemudian, dari tempatku duduk, aku lihat pintu itu. Kebuka lagi, pelan banget. Aku sama sekali nggak dengar suara langkah kaki. Cuma suara engsel tua yang berderit lirih. Pintu itu berhenti pas kebuka setengah, menampakkan lorong tangga yang gelap gulita. Hening, nggak ada siopa-siopa di sana. Like, komen kalau kamu pernah ngalamin hal serupa, dan subscribe Malam Chaos kalau kamu nonton ini sendirian. Jangan lihat ke belakang. Di setiap sekolah pasti ada satu ruangan yang jarang sekali dibuka. Seperti ruang arsip ini, tempat di mana semua dokumen penting disimpan rapat-rapat. Dan tidak ada satupun petugas yang berjaga di malam hari. Lihatlah, semua tumpukan kertas ini tersusun dengan sangat rapi di dalam rak. Tapi kalau kamu perhatikan lebih dekat, ada beberapa lembar yang posisinya terbalik. Aneh kan? Debu-debu di lantai juga tampak terusik, seperti ada yang baru saja berjalan melewatinya. Padahal, tidak ada suara apapun di sini. Hanya hening, terlalu hening. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe. Kalau kamu nonton ini sendirian, jangan lihat ke belakang. Bayangin deh, kamu baru pulang larut malam, sendirian, lorong kos kamu yang biasanya terang, tiba-tiba lampunya mati semua, gelap. Kamu jalan pelan-pelan, meraba dinding buat cari jalan ke kamar. Tiba-tiba, dari ujung mata, kamu lihat ada bayangan bergerak. Kamu berhenti. Berharap itu cuma ilusi mata, atau ada anak kos lain yang lewat. Tapi sepi, gak ada suara langkah kaki, gak ada suara pintu kebuka atau ketutup. Cuma hening. Kamu coba beraniin diri buat nengok, tapi bayangan itu udah gak ada di sana. Anehnya, kamu ngerasa ada sesuatu yang baru aja lewat di belakang punggungmu. Tanpa suara sama sekali, bulu kuduk langsung berdiri. Kira-kira apa ya yang barusan lewat? Coba ceritain pengalaman horor kamu di kosan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe buat cerita lainnya. Sampai kalau kamu nonton ini sendirian, jangan lihat ke belakang. Ini cerita dari pengalamanku sendiri. Waktu itu aku jaga malam di pos satpam sendirian. Biasanya aku cuma pakai satu kursi, tapi malam itu entah kenapa ada satu kursi tambahan di dalam pos. Kursi kosong itu anehnya menghadap langsung ke arahku. Ukuk-kubakuk. Mungkin ada teman yang iseng. Tapi, sampai lewat tengah malam, tidak ada satu orang pun yang datang. Suasananya jadi aneh. Sunyi sekali. Terlalu sunyi, sampai rasanya tidak wajar. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku hanya bisa diam, terpaku di kursiku. Sambil terus melirik kursi kosong di depanku. Rasanya seperti ada yang sedang duduk di sana, menatapku tanpa berkedip. Kamu pernah mengalami hal serupa? Coba ceritakan di komentar. Jangan lupa subscribe untuk cerita lainnya. Kalau kamu nonton ini sendirian, aku saranin jangan lihat ke belakang. Ini kejadiannya waktu aku sendirian di ruang ganti gym yang udah sepi. Aku baru selesai mandi dan lagi pakai baju. Tiba-tiba aku ngerasa ada yang aneh. Suasananya jadi dingin banget. Aku langsung berhenti, nahan napas, berusaha dengerin sekitar. Dan bener aja, aku dengar ada suara napas lain di dalam ruangan ini. Pelan, tapi jelas banget. Suaranya berat, kayak orang lagi kecapean. Terus salah satu pintu loker di ujung ruangan bunyi berderit. Kebuka dikit banget. Jantungku rasanya mau copot. Tapi pas aku lihat, nggak ada siapa-siapa di sana. Ruang ganti ini benar-benar kosong. Tiba-tiba, semua suara itu berhenti. Hening,
Total, aku langsung buru-buru ambil barangku dan lari keluar. Sampai sekarang, aku masih nggak tahu itu suara apa. Pernah ngalamin hal aneh juga? Coba ceritain di komen ya. Jangan lupa subscribe buat cerita lainnya. Kalau kamu nonton video ini sendirian, jangan lihat ke belakang. Ini adalah tangga belakang sekolahku, tempat yang selalu sepi dan jarang dilewati orang. Sore itu, aku harus lewat sini untuk mengambil barang yang tertinggal. Karena merasa sedikit merinding, aku sengaja menutup pintunya dengan rapat. Aku pikir itu akan membuatku merasa lebih aman. Tapi beberapa saat kemudian, pintu itu perlahan terbuka lagi dengan sendirinya. Aku tidak mendengar suara langkah kaki sama sekali, hanya suara engsel pintu yang bergerak sangat pelan. Tiba-tiba, bulu kuduku berdiri. Rasanya seperti ada seseorang yang sedang berdiri di sana, mengawasiku dari balik pintu. Aku tidak berani menoleh, aku hanya bisa diam, berharap apapun yang ada di sana akan segera pergi. Kalau kamu nonton ini sendirian, jangan lihat ke belakang. Ini cerita tentang lift di kosan lamaku. Waktu itu udah lewat tengah malam. Aku baru pulang dan mau naik ke kamarku di lantai 5. Seperti biasa, aku masuk ke dalam lift yang remang-remang itu. Aku sendirian, tanganku udah siap neken tombol lantai 5. Tapi tiba-tiba, aku sadar, liftnya udah bergerak turun. Padahal, nggak ada satu orang pun yang neken tombol. Angka digital di atas pintu itu berubah perlahan. 4, 3, 2, sampai akhirnya berhenti di lantai 1, lantai dasar yang gelap dan sepi. Pintu lift terbuka perlahan dengan bunyi derit pelan. Di depanku, cuma lorong kosong, gelap. Aku tunggu tapi nggak ada siapa-siapa yang masuk. Nggak ada suara langkah kaki. Anehnya, pintu lift ini nggak mau nutup lagi. Seolah-olah lagi nungguin seseorang. Kira-kira siapa yang dia tunggu? Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah nonton. Kalau kamu nonton ini sendirian, jangan lihat ke belakang. Malam itu kamu sedang dalam perjalanan jauh dan terpaksa berhenti di sebuah toilet umum di pinggir jalan. Suasananya sepi sekali. Saat kamu masuk, semua bilik toilet pintunya terbuka, kecuali satu yang paling ujung. Pintu itu tertutup rapat. Dari dalam sana, kamu mendengar suara air keran yang menetes pelan. Tik, cek. Kamu penasaran dan mencoba mengintip dari bawah pintu. Aneh, tidak ada sepasang kaki pun di sana. Perlahan, kamu mendekati bilik itu. Tiba-tiba, suara tetesan airnya berhenti. Hening seketika. Menurutmu, apa yang ada di dalam sana? Coba ceritakan pengalaman horormu di kolom komentar. Kalau kamu nonton ini sendirian, jangan lihat ke belakang. Suasana hening menyelimuti sebuah ruang rawat di rumah sakit yang telah lama ditinggalkan. Lorongnya gelap dan kosong. Tidak ada satupun pasien yang terlihat. Dinding yang mengelupas seakan menyimpan ribuan cerita kelam. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, bel perawat berdering nyaring. Lampu indikator di atas salah satu pintu kamar menyala merah terang. Namun, tidak ada nama pasien yang tertera di sana. Hanya nomor kamar yang sudah usang. Tidak ada perawat yang datang. Tidak ada langkah kaki yang terdengar menjawab panggilan itu. Semuanya kembali sunyi. Hanya suara dering bel yang masih terngiang di telingamu. Kalau berani, coba dengarkan sekali lagi. Mungkin kali ini kamu bisa mendengar suara lain di belakangmu. Kalau kamu nonton ini sendirian, jangan lihat ke belakang. Sudah lewat tengah malam di dapur kosmu. Sepi, sunyi. Kamu baru saja mau mengambil air minum. Tapi ada yang aneh, di rak piring, ada beberapa piring yang masih basah, seolah baru saja selesai dicuci. Tercium bau sabun yang samar. Tapi tidak ada siapa-siapa di sini sejak tadi. Lalu kamu mendengarnya, tetesan air yang jatuh pelan. Kamu periksa semua keran. Semuanya tertutup rapat, tidak ada yang bocor. Lalu, dari mana suara air itu berasal? Kalau kamu cukup berani, coba cek lagi sumber suaranya. Kalau kursi ini bergerak sendiri, kamu masih berani duduk. Malam hari, di sebuah ruang tunggu yang sepi, semua kursi tampak kosong. Berjejer rapi, menunggu seseorang. Tapi malam ini, sepertinya berbeda. Tiba-tiba salah satu kursi di barisan depan mulai bergerak. Perlahan, tanpa ada seorang pun yang menyentuhnya. Kursi itu seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Keluar dari barisannya. Terdengar suara gesekan pelan di lantai yang dingin memecah keheningan malam. Gerakannya teratur seolah punya tujuan. Lalu kursi itu berhenti tepat di tengah ruangan berbalik, menghadap ke arahmu, seakan-akan mempersilakanmu untuk duduk. Bagaimana menurutmu? Apa yang akan kamu lakukan? Coba ceritakan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita lainnya. Tempat ibadah ini rapi, padahal tidak ada siapa-siapa. Saya lagi ada di musola sekolah malam hari. Lampunya sengaja saya matikan biar suasananya lebih terasa. Coba lihat semua sajadah tersusun dengan rapi. Padahal di sini tidak ada satu orang pun. Tidak ada jamaah sepi sunyi. Anehnya, bau karpetnya ini seperti... Baru saya suka sekali aroma seperti ini menenangkan. Udara di dalam sini juga terasa dingin. Mungkin karena tidak ada aktivitas seharian penuh, saya hanya diam di sini, mencoba merasakan ketenangan yang jarang bisa didapat. Tempat ini seolah punya dunianya sendiri saat malam tiba. Suasananya benar-benar berbeda.
Kalian pernah merasakan hal yang sama? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita lainnya. Kalau motor ini hidup, siapa yang menyalakan? Waktu itu sekitar jam 2 pagi, suasana kos-kosan udah sepi banget. Aku iseng ngintip keluar jendela, ke arah parkiran. Semuanya gelap sunyi. Nggak ada suara apa-apa. Tiba-tiba dari puluhan motor yang terparkir rapi, ada satu motor yang lampunya nyala. Terang banget, nyorot langsung ke tembok kosong di depannya. Aku bingung siapa yang mau keluar jam segini. Aku tungguin, tapi nggak ada satu orang pun yang muncul. Anehnya, beberapa detik kemudian, suara mesin motornya malah hidup. Pelan banget suaranya, kayak lagi dipanasin. Jantungku langsung deg-degan. Nggak ada orang, tapi motor bisa nyala sendiri. Beberapa saat kemudian, mesinnya mati lagi. Lampunya juga ikut padam. Parkiran kembali gelap dan sunyi, seolah nggak terjadi apa-apa. Sampai sekarang, aku masih bertanya-tanya. Sebenarnya, siapa yang menyalakan motor itu? Kalau kalian punya cerita horor di kos, coba deh cerita di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Ruangan ini kosong, tapi aku susah bernapas. Benar-benar kosong. Tidak ada lemari, tidak ada kasur, bahkan debu pun seolah enggan menempel di sini. Tapi anehnya, udara di dalam terasa begitu pengap, begitu berat, seolah memenuhi setiap sudut hingga ke langit-langit. Awalnya aku pikir hanya perasaanku saja. Mungkin karena ruangan ini sudah lama tertutup, tapi semakin lama aku di sini, perasaan itu semakin kuat. Rasanya seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangku. Aku tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa merasakannya. Dan yang paling membuatku merinding, aku bisa mendengar hembusan napasnya. Sangat dekat, tepat di tengkukku. Aku tidak berani menoleh, aku hanya bisa diam menahan napas, berharap ini semua hanya imajinasiku. Kisah apa lagi yang ingin kamu dengar selanjutnya? Tulis di komentar ya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Pintu ini sudah kututup, tapi kenapa masih terbuka? Setiap malam selalu begini. Aku yakin sudah menutup pintu kamar dengan rapat sampai bunyi kliknya terdengar jelas. Tapi beberapa saat kemudian, saat aku sudah mulai mengantuk, aku sadar ada yang aneh. Dari sudut mata, aku melihat celah di pintu itu. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, pintu itu terbuka sendiri. Padahal, tidak ada angin sama sekali, jendela tertutup rapat, AC pun tidak menyala. Yang terdengar hanya bunyi engsel yang berderit pelan, seolah ada yang mendorongnya dari sisi lain. Celah gelap itu semakin lebar, memperlihatkan lorong yang rimang-rimang di luar kamarku. Aku hanya bisa diam menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa kamu pernah mengalami hal seperti ini juga? Coba ceritakan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk cerita lainnya. Terima kasih sudah menonton.